Sultan The President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 24. Ayah dari mana? Malam banget pulangnya. Sapa putri Sultan satu-satunya yang membukakan pintu rumahnya sepulang ia dari kediaman Johannes Tiro. Dari seorang teman penting, Andam, kamu kok masih bangun? Sudah larut gini? Iya nih ya, masih ada tugas sekolah memeriksa hasil tes mahasiswa. Masih suka ingat Darmawan. Putrinya tersenyum, berusaha menutupi nuansa hati yang sebenarnya. Senyum sumringah yang menyembunyikan jengah. Ingatlah ya, kadang-kadang, tapi kan sudah tidak sedih lagi. Memangnya ayah tidak melihat bahwa saya sekarang sudah ceria? Sultan pun tersenyum. Bukan begitu, kau sudah lupakan dia, tapi kok ayah tak pernah dengar kau tertarik pada pria lain untuk penggantinya. Dulu waktu kau tertarik pada Darmawan, tiap hari kau cerita tentang dia. Teman yang cerdas lah, yang tampan lah, yang santun, yang berani, yang konsisten, dan banyak lagi yang lain-lain. Tapi kan benar semua, bantah Andam sambil tersenyum nakal kepada ayahnya. Ya, kau benar, ayah sependapat. Tapi kan, sudah. Kan sudah tutup buku. Potong Andam pula sambil menempelkan telunjuknya yang berdiri lurus menyilang bibir. Kepalanya menggeleng-geleng sambil tetap tersenyum. Meledaklah tawa mereka berdua. Sultan menghampiri anak tunggalnya itu, membawa kepala anaknya ke dadanya yang bidang dan menempelkan pipi kanan anaknya itu ke dadanya. Lalu mengusap-usap kepalanya dengan penuh sayang. Putrinya melirik ke atas ke wajah ayah yang mulai menampakkan kerut-kerut ketuaannya. Rambutnya yang sudah memutih dan lehernya sudah mulai bergelambir. Ayahnya memang sudah 67 tahun di tahun 2018 itu. Sungguh umur yang tidak main-main. Tapi sialnya, gaya ayahnya itu masih anak muda saja. Berpakaian ala anak muda, celana casual, kadang pakai t-shirt ke kantor. Paling banter pakai jaket trendy yang biasanya didapat dari teman-teman aktivisnya semasa kuliah. Begitupun t-shirtnya sebagian besar pemberian teman-teman alumni dari sekolah-sekolahnya dulu. Hampir tak pernah ia melihat ayahnya pakai baju baru, saat lebaran sekalipun. Ayah ini juga sangat santai, menganggap semua orang sama saja. Bahkan dia suka bergurau dengan staf-staf mudanya atau staf yang paruh umur yang ada di kantor koperasinya. Begitupun dengan pegawai atau buruhnya. Ia kadang bergurau sampai tertawa mengeluarkan air mata, saking gembiranya. Padahal itu kurang baik. Andam teringat ketika ia pernah tinggal di kampung ayahnya di awal milenium 2000 sepulang dari London. Entah mengapa ayahnya meninggalkan London dulu. Ia tak tahu dan ayahnya tak pernah cerita. Orang-orang kampung ayahnya menurutnya orang-orang yang kurang sopan santun. Kalau masuk rumah tak ada mengetuk pintu, cukup ucapkan Assalamualaikum, mereka pun masuk tanpa menunggu jawaban tuan rumah. Bahkan kadang sudah di dalam rumah baru mengucapkan Assalamualaikum. Betul-betul tak ada etika. Tapi bagi mereka di sana hal itu biasa saja. Bahkan seorang cucu yang sedang naik motor bertemu dengan kakeknya yang berjalan kaki searah. Dengan santainya sambil tetap di atas motor, ia bertumpu pada bahu kakeknya sambil bertanya, "Kakek mau ikut saya?" Di kampung ayahnya, dalam keseharian tak dikenal konsep buruh dan majikan. Seorang tuan tanah yang punya sawah berpetak-petak, sewaktu buruhnya istirahat dari mencangkul sawah, bisa bermain gaple atau domino dengan majikannya. Bahkan bertaruh coret-coretan wajah pakai arang, dan bila majikannya kalah, wajah majikannya dicoreng sambil buruhnya menertawakan majikannya. Majikannya pun ikut tertawa. Lucunya meskipun si majikan kalah bertaruh sehingga wajahnya menghitam karena dibalut arang, malamnya buruh-buruh yang mengalahkannya dalam permainan domino itu ditraktirnya makan sate di pasar Dangung-Dangung yang memang terkenal rasa satenya di seantero Sumatera Barat. Mungkin juga itu bagian dari taruhan karena majikannya kalah. Ternyata tidak demikian. Pernah ia menyaksikan ketika buruh majikan itu kalah, sehingga ketika wajah buruhnya yang menghitam, sang majikan wajahnya relatif bersih, hanya satu coretan yang sempat ditorehkan. Tapi tetap saja majikannya mentraktir buruh-buruhnya makan sate. Itulah adat di kampung ayahnya. Unik. Kalau bicara dengan teman-teman semasa kecilnya di hutan kayu, ayahnya masih menggunakan bahasa gaul Betawi. Masih pakai kata-kata lu, gue, ane, ente, pade, makan sekolahan, sialan, dan lain sebagainya yang khas Betawi. Begitupun dengan teman-teman SD, SMP maupun SMA-nya. Maklum sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, ayahnya sekolah di Jakarta. SD beliau di SD Percobaan, Jalan Cilacap nomor 5 Menteng, Jakarta Pusat. Persis berhadapan dengan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Kata ayahnya dulu di zaman Presiden Bung Karno ada sekolah
sekolah dasar yang berfungsi sebagai laboratorium sekolah dasar, disebut sebagai SD percobaan. Artinya, setiap ada buku-buku pelajaran yang baru, sebelum dijadikan buku wajib di sekolah, bukunya diuji cobakan dulu di seluruh SD percobaan. Saat itu di setiap provinsi pasti ada satu SD percobaan yang ditempatkan di ibu kota provinsi, kecuali di Jakarta dan Yogyakarta yang memiliki 2 SD percobaan. Setelah buku baru itu diuji cobakan 1 tahun, diadakan evaluasi terhadap hasil penerapan buku baru tersebut, dipelajari apa dampak positif dan negatif bagi murid-muridnya, serta apakah diperlukan perubahan isi buku apabila kurang benar. Kemudian untuk lebih sempurna, diulang untuk diuji coba lagi dengan harapan hasil yang lebih baik dari uji coba pertama. Apabila hasilnya memang lebih baik dari buku sebelumnya, baru buku itu diwajibkan untuk dipakai atau diterapkan ke seluruh SD di Indonesia. Begitupun dengan kurikulum baru menjalani hal yang sama. Jadi tidak mungkin seorang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bertindak semaunya untuk mengganti buku wajib atau kurikulum di sekolah dasar dan menengah. SMP beliau di SMP 2 Jalan Budi Utomo. Begitupun SMA-nya yang juga di Jalan Budi Utomo, yang dikenal sebagai SMA Negeri 1 atau SMA Budut. Semasa di Utan Kayu, sebagian besar teman ayahnya memang anak-anak asli Betawi. Saat ini pun ia masih suka bertandang ke temannya, Mamat, anak Betawi asli yang jadi tukang parkir di Masjid Utan Kayu. Baru setelah di perguruan tinggi lah ayahnya bermukim di Bogor, tepatnya di mondok di rumah kontrakan sederhana di Kampung Bantarjati, Bogor. Ayahnya ini memang kuliah di Institut Pertanian Bogor, tapi setelah bekerja, entah bagaimana ceritanya, dengan kehendak Allah, ayahnya bekerja di London. Bahkan ia sendiri lahir di London. Menurut cerita yang sering ia dengar, baik dari ayah maupun ibunya, seharusnya ia punya seorang kakak bernama Afrizal. Kakaknya ini tewas tertembak di London oleh teroris IRA, tentara pembebasan Irlandia yang memberontak terhadap pemerintahan Inggris. Ia tak mampu membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana bisa, yang menurut cerita kakaknya itu masih sekolah di primary school, yang artinya masih berumur sekitar 10 tahun ketika terbunuh. Juga bagaimana bisa terlibat masalah dengan tentara pembebasan Irlandia. Wow, pasti kisah yang keren. Bab 25. Namanya Diana Andam Dewi. Ia lahir nyaris bertepatan dengan kematian atau tewasnya Putri Diana atau Lady Di, seorang bangsawan Inggris, istri dari putra mahkota Inggris Pangeran Charles. Saat Adam lahir, pawai pemakaman terbesar di dunia sedang berlangsung. Betapa tidak, saat itu Putri Diana dikenal sebagai selebritas nomor 1 dunia, tercantik di dunia, tokoh paling terkenal di dunia, melebihi tokoh manapun, dan tokoh paling sering diliput media di seluruh dunia. Jadi melalui media televisi, miliaran manusia menyaksikan prosesi pemakamannya. Mungkin 1 miliar manusia menangis dan berdoa untuknya. Sungguh kejadian langka, tak ada tolak perbandingan. Saat hari-hari mengharukan dunia itulah Diana Andam Dewi lahir, dan karena itu pula ia diberi nama Diana. Meskipun Andam di mulut mengatakan sudah tutup buku kepada ayahnya, kenyataannya ia tidak bisa melupakan Darmawan. Mana mungkin ia bisa melupakan? Darmawan adalah cinta pertamanya, sampai saat ini masih menjadi cinta terakhirnya. Terbayang kembali masa-masa manis mahasiswa bersama Darmawan, teman kuliah sangkatan, tapi umurnya 4 tahun lebih tua dari Andam. Maklumlah, Andam memang cepat sekolahnya, karena selalu kelompat kelas di setiap jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Bahkan di sekolah dasar 2 kali lompat kelas. Darmawan adalah orang pertama yang dikenalnya ketika masuk UI. Mereka berkenalan karena nomor pendaftaran ulangnya kebetulan berurutan. Anda mendapat nomor 023, Darmawan di belakangnya dengan nomor pendaftaran 024. Andam sengaja menunggu Darmawan selesai mendaftar ulang karena tertarik pada ketampanan Darmawan yang bertubuh atletis. Menurut Andam, Darmawan lelaki sempurna secara fisik. Mungkin bila ada yang patut disesali oleh Andam pada penampilan Darmawan hanyalah matanya yang sipit. Bukan karena kemungkinan Darmawan seorang Tionghoa, tetapi benar-benar karena matanya yang sipit. Seandainya mata Darmawan bulat, meskipun ia seorang Tionghoa, sempurnalah ia sebagai pemuda. Sungguh. Tapi hal itu menurut penilaian Andam, entah penilaian gadis lain. Setelah Darmawan selesai mendaftar, ternyata bukan hanya Andam yang menunggu selesainya Darmawan mendaftar. Ada 2 gadis cantik lain yang juga menunggu setelah mereka selesai mendaftar. Bahkan yang satunya menunggu cukup lama karena nomor pendaftarannya adalah 017. Yang satunya lagi tak terlalu jauh berbeda dengan nomor Andam, ia bernomor 021. Berarti ada 3 gadis cantik yang menunggu Darmawan selesai mendaftar ulang saat itu. Dengan demikian, boleh jadi penilaian Andam tentang fisik Darmawan tidak salah. 7 tahun lebih setelah perkenalan pertama, hubungan Andam Dewi dengan Darmawan semakin menuju titik nadir. Titik di mana rasanya hubungan ini tak bisa dilanjutkan lagi, meski sungguh berat untuk memutuskannya.
Setelah menamatkan kuliah mereka dengan tepat waktu, di mana Andam dan Darmawan lulus berbarengan dengan predikat sama cum laude, keduanya bersepakat melanjutkan S2-nya di tempat yang sama. Setelah lulus S2 dan keduanya sama-sama menjadi dosen, mereka bersepakat untuk tetap mengambil program doktor di UI. Kini keduanya mulai memikirkan akhir dari kesungguhan hubungan mereka berdua. Aku hampir putus asa, Andam. Ibuku telah mengizinkan aku menikahimu bahkan meski kita berbeda agama. Artinya ia telah mengalah terhadapku. Sedangkan ayahku sejak semula memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepadaku dengan siapa aku berjodoh. Tetapi mengapa kau tidak memberitahu ayah dan ibumu tentang kabar gembira ini? Siapa tahu mereka mengizinkan kita menikah dengan tetap berpegang kepada agama kita masing-masing. Andam termangu. Tampaknya Darmawan masih belum memahami apa yang telah dia ungkapkan dengan amat sangat jelas menurutnya. Bahkan berkali-kali, Darmawan sayang, aku sudah jelaskan kepadamu bahwa aku tidak bersedia kita menikah bukan karena ayah bundaku, tetapi karena ajaran agamaku yang memerintahkan begitu. Dan larangan itu tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Tentang persetujuan ayah dan bundaku, aku memang tidak memintanya, karena aku tidak dalam posisi bersedia menikah denganmu. Apa kamu tidak mencintaiku? Andam termangu. Kan sudah beberapa tahun lalu aku katakan padamu, aku suka kamu, aku suka karaktermu, kecerdasanmu, hampir semua yang ada padamu. Artinya aku mencintaimu. Tetapi kenapa kamu tidak bersedia menikah denganku? Kenapa? Apa ini namanya cinta? Darmawan membuka kedua belah tangannya lebar-lebar sambil menghadapkan badannya ke arah Andam. Andam terpaku. Jawab Andam, kenapa? Suara Darmawan setengah berteriak. Andam terdiam. Ia merasa Darmawan tidak lebih tenang dari dirinya menghadapi kenyataan ini, bahkan lebih emosional. Mestinya sebagai lelaki ia harus lebih tenang. Andam agak kecewa karena membuat Darmawan menjadi tidak jernih memandang persoalan. Tetapi sebaliknya juga Andam berbahagia betapa Darmawan begitu mencintainya sehingga akal sehatnya terguncang menghadapi jalan buntu ini. Tanpa disadari air matanya mengalir. Ia berbisik di dalam hatinya, aku juga amat sangat mencintaimu sayang, amat sangat. Dadanya seakan mau meledak menahan seduh-sedannya yang telah mendesak keluar. Tapi Andam bergeming. Jangan berteriak Marwan, bisik Andam dengan tegas. Kita berada di tempat umum. Orang-orang di sebelah kita bisa terusik. Darmawan tersadar. Mereka setiap bertemu selalu di tempat-tempat umum yang terbuka. Biasanya di rumah makan favorit mereka ini. Bukan hanya karena rasa masakannya yang memang nikmat. Karena di Depok ini banyak rumah makan yang masakannya nikmat. Tetapi lebih pada area makannya. Yang meskipun disediakan tempat untuk hanya 2 orang, posisi duduk mereka tetap terlihat jelas dari tempat duduk sekitarnya. Setidaknya saat duduk, bagian perut kita ke atas terlihat jelas, sehingga menutup kemungkinan sepasang merpati berbuat mesum, meskipun di malam hari, karena penerangan yang sangat memadai. Begitulah cara Andam bergaul dengan siapapun selama ini. Berduaan dengan Darmawan saja sangat jarang mereka lakukan, kecuali ada hal penting yang akan mereka bicarakan tentang mereka berdua. Selebihnya, kebersamaan mereka selalu berarti kebersamaan bersama teman-teman mereka, termasuk bila menonton film. Mereka setidaknya bertiga, berempat atau lebih. Sungguh, perpaduan kasih sayang yang selalu mendebarkan, karena selalu merasa baru, selalu merasa ragu, dan selalu merasa semu. Hanya mereka yang tahu. Darmawan mendekatkan wajahnya ke wajah Andam sambil tetap bertanya, kenapa Andam? Andam tetap diam. Ia berusaha tegar meski di saat yang sama syahwat keduniawiannya menjalar, memenuhi seluruh relung hati, pikiran, perasaan, dan bahkan mewarnai darah merahnya. Hampir saja ia menyerah. Tapi malaikat yang selalu menjaganya membisikkan iman ke dalam nuraninya, menghantam teriakan setan yang menggedor-gedor hati dan pikirannya. Bodoh sekali kamu Andam. Darmawan itu luar biasa ganteng, cerdas, baik hati, selalu mengalah, selalu pantas ditampilkan dalam forum apapun. Dan dari penampilannya, tampak ia berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan. Pria paling pantas untuk kamu yang cantik, cerdas, baik hati, bisa ditampilkan kemana saja. Keluarga menengah yang tidak kekurangan apapun. Apalagi yang kamu cari, kamu tak akan pernah mendapatkan pemuda seperti itu lagi. Jodoh ditentukan Allah, tinggal kamu menganggukkan kepala, berarti Allah menentukan dia sebagai jodoh kamu. Sudahlah, terima saja cintanya, terima pinangannya, kamu pasti akan berbahagia. Andam berbuncah, hampir menyerah, tapi di saat yang sama, malaikat pendampingnya berbisik, Astagfirullah. Andam cepat tersadar, Astagfirullah ucapnya pula. Biar semua syahwat keduniawiannya. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap dalam-dalam ke mata Darmawan.
Dermawan sayang, jangan paksa aku. Jangan paksa aku jadi membenci kamu. Dermawan terkesiap, melongo. Kenapa Andam? Andam kembali diam. Tolong jawab, kenapa kamu bisa membenci aku? Mawan sayang, sudah berkali-kali aku mengatakan dalam agama kami, seorang wanita muslim haram hukumnya bila menikahi lelaki beragama lain. Peringatan itu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla, apa itu? Itu nama kesayangan Allah. Bagaimana kamu bisa bilang langsung dari Allah? Karena tercantum di dalam Al-Quran. Kenapa lelaki muslim boleh menikahi perempuan non-muslim? Itu juga karena tercantum di dalam Al-Quran. Meski ulama tidak bersepakat mengenai hal itu, tapi bunyi ayatnya membolehkan. Tapi kenapa lelaki muslim dibolehkan sementara wanita muslim tidak dibolehkan? Anda terdiam sebentar. Mungkin karena di dalam syariah Islam, lelaki adalah kepala rumah tangga. Tapi jawaban yang paling tepat tentunya hanya ada pada Allah sayang. Darmawan tersentak. Berarti Allah orang Islam bertindak semaunya. Kini Anda yang terhentak. Mawan, aku sudah bilang, jangan buat aku membenci kamu. Ucapan tegas dan tanpa keraguan. Darmawan terkesiap lagi. Matanya terbelalak memandang kepada Andam. Mulutnya ternganga. Andam balas memandang Darmawan. Tajam, menikam. Tapi di kedalaman bola mata Andam yang hitam menyuruh kepedihan yang tak terpikirkan. Andam terpukul oleh pernyataan Darmawan yang spontan. Tetapi ia tetap menjawab dengan tegas. Ya, Allah kami memang bertindak semaunya. Allah kami adalah Allah yang pencemburu, yang maha pemurka bila disamakan dengan apapun. Allah yang tidak mau dibantah, Allah yang tidak berkenan punya saingan di mata ciptaannya. Kau ingat, bagaimana ribuan orang berdosa maupun tidak berdosa sekaligus di dalam bumi beserta rumah, kendaraan dan hartanya pada peristiwa gempa di Palu dan Donggala tahun 2018 lalu. Karena sebagian penduduknya membuat saingan Allah dan artinya memancing murka Allah. Allah kami juga adalah Allah yang jujur. Ia memperkenalkan diri dalam semua kitab sucinya sebagai Allah yang Esa, baik di dalam Al-Quran, Taurat maupun Injil. Darmawan terkesima. Kamu tidak berbohong kan? Anda menggeleng. Buka, baca dan pahami Bible kamu. Lihat perjanjian lama ulangan 6:4. Lihat perjanjian baru Markus 12:29 dan bandingkan dengan Al-Quran 112:1. Atau surat Al-Ikhlas ayat 1. Tak berbeda sedikit pun. Ketiga ayat menyatakan hal yang sama. Dialah Allah, Tuhan yang Esa. Apalagi yang kamu cari? Darmawan terperangah, ia baru menyadari bahwa ia bukan seorang Katolik yang baik. Memang ia telah mulai membaca Bible, tapi lebih pada untuk mengecek hal-hal yang diungkapkan Andam tentang suatu topik yang menurut Andam ada di dalam Bible. Tidak lebih. Sebelum itu ia bahkan hampir tidak pernah membaca Bible, kecuali membaca sebagai basa-basi di setiap minggu, mengikuti bacaan pastor yang mengembalanya. Ia tahu ia tidak sendirian. Berjuta orang umat Katolik tidak membaca Bible. Sebagaimana ia yakin bermiliar orang beragama tidak membaca kitab sucinya masing-masing, termasuk umat Islam. Toh tidak ada yang salah dengan hal itu. Begitu keyakinannya. Tetapi dengan perintah Andam agar ia membaca dan lebih penting lagi memahami Bible, ia merasa bersalah karena yang dilakukan selama ini ternyata memang cuma basa-basi. Dulu topik ini pernah mereka singgung bahwa Tuhan Yahudi, Tuhan Katolik dan Tuhan Islam adalah Tuhan yang sama. Tetapi saat itu Andam belum menyatakan ayat-ayat mana yang menyebutkan hal itu. Kalau begitu agama kita agama yang sama. Kenapa kita tidak boleh menikah? Bukan berarti agama yang sama. Meski turun dari Tuhan yang sama. Baik dalam Bible sendiri dan begitu pun di dalam Al-Quran. Agama Yahudi ditasbihkan hanya untuk orang-orang Israel karena Injil diturunkan untuk menggenapi Taurat. Baca Matius 5 ayat 17-19 di mana Yesus mengucapkan tugas kerasulannya. Tentu saja Nasrani merupakan bagian dari ajaran yang sama dari Taurat. Jadi Yahudi dan Nasrani sungguhnya setidaknya bagi umat Islam hanya untuk kaum Yahudi, bukan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Islam yang tegas-tegas diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sehingga di dalam ayat Al-Quran, seruan selalu dituliskan, Ya ayuhan nas, yang artinya, wahai umat manusia. Kata ini ada sebanyak 18 kali pengulangan. Begitupun kata ayyuhallazina amanu, yang artinya, wahai orang-orang beriman. Sebanyak 89 kali pengulangan. Jadi seruan di dalam Al-Quran itu bukan ditujukan kepada satu atau dua kaum. Misalnya seperti wahai Bani Arab. Sementara di dalam Taurat seruan selalu hanya ditujukan kepada kaum Bani Israel. Mawan termangu dan merasa malu.
Ia merasa bersalah bercampur malu. Andam lebih tahu tentang isi Bible ketimbang dia. Ia pun baru tahu dari Andam 11 bulan lalu bahwa Tuhan Yesus itu disunat. Tuhan Yesus disunat pada umur 8 hari, dan justru setelah disunat itulah Isa dipanggil Yesus. Itu menurut Bible. Tuhan Yesus disunat sebagaimana seorang Muslim, dan itu tersurat di dalam Perjanjian Baru. Darmawan pun mencek ayat tersebut dan menemukannya. Dan ketika genap dalam 8 hari, dan ia disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama disebut oleh malaikat saat ia dikandung ibunya. Lukas 2 ayat 21. Sungguh ia telah malu terlebih dahulu, tetapi saat itu ia belum merasa bersalah. Setelah itu Darmawan pun diam-diam bersunat tanpa memberitahu siapapun, terkecuali Andam. Kedua orang tuanya pun tak mengetahui sampai saat itu. Andam tentu saja senang mendengarnya.